Ini saya beli ini jamu Brakencur. Oh, produksi ini lah, gitu ya. Iya. Ini contohnya, itu di saat kolaborasi ada pentas seninya di pinggir jalan, di sepanjang jalan itu jualan. Senari podcast Seni ini dan inspirasi Kelurahan ingin nanam Kediri. Oh yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu rahayu. Baik, sobat senari, ketemu lagi dengan saya Yulianto. Hari ini sebagai host senari, seni dan inspirasi Kelurahan Ringin Anom. Nah, sobat senari, hari ini kita akan berbicara dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Kusnul Rohim Sirma. Ini Sirma ini Sirsan Mayor, dan kebetulan Pak Rohim ini sebagai Babinsa yang ada di Kelurahan Ringin Anom. Nah, nanti sobat kenari kita akan mengupas bagaimana luar biasanya Pak Rohim ini di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi Babinsa. Nah, sehingga apa? Sehingga beliau ini diterima di kalangan masyarakat, baik anak-anak. Kalau di Kelurahan kami Ringin Anom ini anak-anak kecil, ibu-ibu, semuanya pasti kenal dengan Pak Rohim ini. Nah, nanti kita akan meminta apa sih tipsnya sehingga beliau ini menjalankan tugas-tugasnya di kelurahan ini semakin luar biasa dan diterima di masyarakat, khususnya Kelurahan Ringin Anom ini. Baik, sobat senari, kita langsung saja nanti ngobrol dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Kusnul Rohim ini. Nah, kita akan mengulik sebetulnya Babinsa itu apa, bagaimana nanti tugas dan kewajibannya, apakah protokolan, semuanya nanti akan kita kupas dengan narasumbernya Bapak Rohim itu sendiri. Selamat pagi Pak Rohim. Ya, selamat pagi Pak Yuli. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sobat senari ini juga sebagian kan juga belum ada yang mengerti sebetulnya Babinsa itu sendiri apa sih Pak? Oke. Ya, terima kasih saya ucapkan. Saya pagi ini diundang podcast senari seni inspirasi Ringin Anom. Ringin Anom. Ini suatu kehormatan untuk saya Terima sebagai kasih Babinsa Kelurahan Ringin Anom untuk berbicara di sini. Ya. Terima kasih. Yang sampean tanyakan apa sih Babinsa gitu? Betul. Sebenarnya artinya Babinsa itu Bintara Pembina Desa. Oh, Bintara Pembina Desa. Iya, tapi kalau di sini kan kelurahan. Kelurahan. Nah, kudunya dirubah ya. Babinkel. Babinkel ya, intinya sama. Karena membina desa kelurahan sama intinya Pak Yu. Siap. Demikian. Apa tugas saya di sini? Ya, yang Babinsa saya yang pertama memang membantu pemerintahan ya, dalam arti kelurahan. Itu tugas saya. Pemerintahan pasti kita dampingi. Apa program pemerintahan kita dampingi. Itu. Siap. Yang ke pemerintahan itu, yang lain-lain masih banyak lagi. Iya. Demikian. Oh, itu ya Pak. Oke, sobat senari, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohim sebetulnya Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa. Ya. Nah, itu jadi Babinsa. Jadi apa tuh Babinsa itu? Babinsa ya itu tadi yang sudah disampaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Babinsa, saya menyebutnya Pak Babinsa saja. Iya, Pak. Oke. Nah, Pak Babinsa, bagaimana sih Anda menjalin komunikasi dengan warga Kelurahan Ringin Anom sehari-hari? Karena ya kita tahulah bahwa tidak gampang ya untuk membaur itu apa sih kiat-kiat khususnya sehingga masyarakat atau warga khususnya Kelurahan Ringin Anom itu bisa nyaman dengan jenengan. Ya, tepat sekali Pak Yul, pertanyaannya bagus, sangat istimewa ini. Itu salah satu tugas saya. Keberhasilan Babinsa di situ memang diuji. Ya, bagaimana kita bisa kenal dengan warganya, bagaimana dengan
kehidupan sehari-hari warganya harus kita dalami. Hmm. Nah, contoh dengan yang kecil aja dulu. Saya pelajari dulu kiat-kiat sehari-hari itu apa warga saya. Nah, kalau hubungannya anak sekolah, ya saya dekati anak sekolah. Semuanya elemen saya dekati. Mau anak sekolah, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau bapak-bapak yang apa itu kehidupan sehari-harinya mungkin ada yang jualan apa-apa, itu saya dekati semua. Oh, itu ya, Saya Pak. tidak ada membedakan. Oh iya, siap. Mau kecil, mau tua, mau muda, saya dekati. Itu tugas saya, mengambil hati rakyat, masyarakat. Dengan adanya itu, saya tidak ada jarak dengan warga saya, sehingga apa? Beliaunya ini warga-warga dekat dengan saya akhirnya. Oh iya, itu ya, Pak. Karena saya tidak ada jaraknya. Oh. Mau yang ke level ke bawah, tengah, atas, semuanya saya dampingi. Oh iya. Saya kenal, saya berusaha pertama saya kenal. Itu trik saya. Sehingga ada warga itu tidak ada jarak, mau laporan ke saya, mau curhat ke saya, mau komunikasi intinya. Saya duduk di kopi, di mana, itu juga salah satunya itu. Saya kan tahu sendiri mungkin saya di mana, nggak ada jarak-jarak. Iya. Biasa aja, jadi beliaunya nggak sungkan intinya. Itu dekatnya saya, sehingga tadi zaman sebut kenapa anak kecil aja kenal. Saya masuk ke TK, ke PAUD, memberikan sedikit wawasan, memberikan unen-unen, ular-ular, semuanya saya terapkan. Itu saya, Pak Yuli. Oh itu ya, Pak ya. Enggak, Oh, selalu dekat kita, Iya, sehingga masyarakat tidak ada jarak tadi. Hmm. Kita diterima, itu sih tugas saya di situ. Ya. Kalau kita udah diterima, wah enak nyebut gairah, enak pol. Nah, Gak bingung, ngono lho. itu Sobat Senari bahwa warga menerima itu bukan datang sendiri ya, tetapi bagaimana Bapak Hakim ini bisa membaur dengan warga khususnya yang ada di kelurahan, sehingga warga ini merasa sedikitnya diayomi lah ya, Dilindungi tidak saya. ada jarak. Gak ada. Jadi sudah tidak ada sungkan-sungkan Wes, lagi. gak ono. Ya, Kudu los, gak usah sungkan. Oh, no, ya, itu itu. harapan saya. Oh ya, berarti membaur ya. Harus, Membaur. iya. Membaur. Siap. Itu. Siap Pak Rokim. Nggih. Baik Pak Rokim, terus apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar pada saat Pak Rokim itu menjalankan atau tugas atau pada saat membaur itu tadi kayak mesti ada tantangannya ya. Nah kalau saya boleh tahu sebetulnya apa tantangan terbesar Ya, di dalam betul. mewujudkan itu Pak? Ya betul Pak Yuli, di Ya. wilayah itu pasti ada tantangan, pasti. Nggak Ya, mungkin siap. enggak. Ya, hambatan, tantangan pasti ada. Maka dari itu saya pun mempelajari. Ya, pertama saya baca ini luas wilayah. Kebetulan wilayah Kelurahan Renganan itu menurut saya hanya 5 hektar ya, tidak terlalu luas sekali enggak. Iya. Menurut saya cukup. Nah, itu kita kuasai dulu. Dari sisi sebelah utara siapa, timur, itu ya. Setelah itu mendalami sehari-harinya warga saya itu apa. Nah, itu. Sehari-hari mayoritas ini kan jual beli dagang ya, dagang. Rata-rata UMKM. UMKM. Ya. Rata-rata ada usaha nasi goreng, Betul. ada kopi, ada jajanan itu yang keliling-keliling. Betul. Mayoritas seperti itu. Jadi saya pilihkan, oh ini jualan nasi goreng kalau malam, sehari-harinya apa, kalau pagi apa. Mungkin sehari-hari di luar jualan itu ya jualan apa lagi keliling ada, seperti itu. Setelah itu kita pilih kelompok remaja. Nah, kan ini Malayan kelompok remaja ini berapa, di pos yang mana, kan gitu ada. Makanya wilayah tadi saya pilih gang 1, gang 2, gang 3, gang 4. Kita hanya 4 gang ya. Iya. 7 RT 2 RW 2 RW kita betul. kuasai. Di mana ada pos, di mana ada tempat anak-anak itu berkumpul, itu saya berusaha, saya masuk, saya dekati. Kalau ganjalan di orang-orang yang tua, saya kira sudah nggak ada. Renganan alhamdulillah semuanya kondusif. Amin. Secara umumnya ya. Iya, siap. Dulu mungkin ada, pertama saya masuk itu ada hambatannya ya di situ. Ya mohon maaf. Ya. Namanya di antara 10 orang, 1 orang itu nyeleneh itu pasti ada. Pasti ada. Nah, itu tugas saya. Ya, memang masyarakat membina. banyak. Ya. Seperti itu Pak Yu. Membina seperti itu. Apakah mudah? Ya enggak.
Oh, iya. Dia tinggal mau nggak saya bina, karena kan engkel lah sekarang itu. Lah itu pelan-pelan kita dekati. Ada satu gang mungkin 1, 2, 5 orang kita dekati. Kenakalan remaja yang sekarang ini memang ada sedikit, terutama miras Pak Yul ya. Oh, miras. Itu. Nah, keganjal di situ saya. Jadi saya dekati bagaimana cara saya bisa menghentikan pelan-pelan itu, kegiatan itu. Saya dekati. Oh, anak ini. Dengan cara saya dekati itu tadi, dia akhirnya mengikuti irama saya. Saya tidak mau mengikuti irama itu. Ya bagaimana caranya? Cara saya udah tua ya nggak mau saya ikut minum kan gitu ya. Siap. Bukan saya menyesuaikan. Iya. Berarti Dengan alasan saya. selain sabar ada strategi Oh, iya. khusus itu tadi ya. Harus sabar. Bisa ya. Harus siap. sabar ngalah. Itu saya pakai jurus itu ya. Iya, siap. Saya anak-anak muda kadang-kadang keras. Pasti tidak bisa dia keras. Pasti dia nanti takluk sama saya. Itu tadi jurus saya. Pelan-pelan saya arahkan. Pelan-pelan ya. Dampaknya ini ke apa? Ke kesehatan, ya kan? Ya. Ke ekonomi. Iya. Oh, kalau langsung jelentren ngono gak ngandel. Yo Iya. pelan-pelan. Pelan-pelan. Mungkin hari ini belum bisa, lain waktu bisa. Tapi alhamdulillah saya di sini udah lama 10 tahun lebih ini itu semua berjalan semua. Alhamdulillah. Regenerasi akun sip. Siap. Tempatnya itu sekarang sudah nggak ada, lambat laun bersih. Ya saya beri contoh, saya harus memberi contoh dan melopori, ya memelopori itu babinsa itu. Yang baik, memberi contoh yang terbaik. Amin. Itu bukan saya terus menyesuaikan. Wah, aku melu mendem bisa loh, melu gendeng aku kok. Itu bukan. Iya. Alasan saya untuk kesehatan saya juga. Ya, siap. Nah, kan gitu. Akhirnya lama-lama kan ada sungkan ke saya. Iya. Masa terus ngono ae. Alhamdulillah itu sudah beres semua. Ada 4 titik sudah saya dekati, semuanya sudah beres. Jadi sementara ganjalan lain ya kecil-kecil aja. Kira-kira ada kecil-kecil sudah beres. Beres ya. Monggo wong mlaku wis gak ono sandungan. Gitu. Ya alhamdulillah tadi saya bilang yang kerasnya seperti batu ternyata bisa lunturi, lunak. Iso lembek kaya kanjil, lumer. Ya iku mau sabar Pak Yu. Iya. Baik, Sabar, gitu. Sobat Senari, ini tadi yang dikatakan oleh Bapak Rokim ya luar biasa ya. Jadi selain sabar, dia benar-benar bisa juga menempatkan pribadinya sebagai sosok seorang ayah, orang tua buat anak-anaknya. Nah, makanya di dalam mendekati tadi yang disampaikan, oh anak-anak muda ini yang sering mendem, yang sering minum-minum itu ya Pak. Tetapi tidak hanya dengan kekerasan ditakut-takuti, tidak. Tetapi bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai sosok seorang ayah dan menjelaskan dampaknya. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Terus yang saya seneng tadi Sobat Senari, itulah TNI. Jadi kuasai dulu medannya. Kuasai. Begitu ya Pak? Harus. Sehari-hari masyarakat apa itu harus menguasai. Ini Sobat Senari. Jadi strateginya adalah kuasai medan. Di dalam pertahanan, ilmu pertahanan. Iya, siap. Menguasai medan itu, ini ada jalan, ya kan? Pelolosannya kemana? Oh gitu ya Pak. Ada cabang ke sana nggak bisa, sana sungai. Oh iya. Pasti aman kan? Betul. Kalau ada mau orang jahat, saya tinggal di sini karena jalannya di sini. Itu maksud saya. Oh iya. Harus dikuasai medan itu. Berarti medan itu tidak hanya berbicara tentang pertempuran saja nggih Pak. Bukan hanya tetapi untuk teritorial, termasuk tadi pertahanan bisa, keamanan tadi. Kemana larinya orang ini nanti ke sini? Iya. Itu harus dibaca, itulah. Iya. Ini maksud saya itu harus paham itu. Ini yang luar biasa Sobat Senari. Padahal pertanyaannya tadi saya mau bertanya bagaimana peran Babinsa di dalam mendukung keamanan, ya ternyata dengan sendirinya sudah masuk, sudah terjawab dengan itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rokim ini tadi atau Bapak Babinsa kita ini tadi. Begitu ya Pak luar biasa. Luar biasa. Terus untuk selanjutnya ini Pak Rokim mungkin agak mengulik lebih dalam lagi. Apakah ada program khusus dari TNI
yang Anda bawa untuk masyarakat di Ringin Anom ini, Pak? Ya, kalau dari TNI ya, Iya. biasa yang ada kita yang pertama ya. Nggih. Yang pertama itu ada program karya bakti. Karya bakti itu kalau nek nggone dhewe iki gugur gunung atau gotong royong, apa itu Kerja pembersihan, bakti. kerja bakti. Kerja bakti, nggih. Itu ada karya bakti. Karya bakti. Terus yang kedua ada bedah rumah, RTLH Rutilahu itu. Iya. RTLH kan ada Siap, program ya, pemerintah itu ada. kita dampingi. Nah, Ada. yang ketiga ada lagi program keluarga berencana. KB itu Oh. kita juga masuk di situ. Oh, KB itu ya, Pak? kesehatan itu ya. Yang keempat ada stunting, kita mendampingi itu program. Stunting. Terus yang terakhir bakti sosial. Oh, bakti Itu sosial. ada. Bakti sosial itu seperti apa? Sunatan massal atau bibir sumbing. Itu ada program-program Oh, program-program dari dari TNI loh ya. TNI. Nah, dengan sendirinya saya sebagai Babinsa kalau lihat, makanya Pak RT Pak RW itu saya suruh laporan wilayahnya ketokane kotor reget, ya kan, di TNI tidak ada kotor, harus bersih terus. Harus bersih. Siap. Saya sampaikan Pak RT kalau perlu bantuan laporan Babinsa. Ya alhamdulillah itu tadi Pak RT saya sini RW itu tidak sungkan. Iya. Pak Babinsa, wah itu hujan banjir ya kan. Nah karena apa? Rata-rata kesumbat. Karena ini sampah banyak, ini apa itu rumput banyak. Ya wes, kita adakan kerja bakti. Kalau di tempat saya karya bakti ya kan. Karya bakti. Maka itu setelah itu kalau sudah ada laporan seperti itu, saya tidak sungkan-sungkan juga laporan Pak Kepala Kelurahan, Pak Lurah, Pak Bapak David Hendra yang selalu Oke. itu. Kalau 3 pilar saya laporan Babin Kamtimas juga, karena 3 pilar saya ajak semua. Dengan harapan saya juga minta tolong teman-teman yang di Koramil, karena saya Babinsa kan ada teman di Koramil itu ada Babinsa keluar mana, itu saya minta mungkin ada 5 orang atau 10 orang kita laksanakan satu RW itu kerja bakti. Nah, RW RT tugasnya memberitahu warganya sama-sama. Sama-sama. Seperti itu. Iya. Makanya kita bersihkan sama-sama, didukung dari warga, didukung pemerintahan yaitu Pak Lurah. Pak Lurah David wong resikan ya. Iya. Apa sing gak entek nek mir-mir jalan iki? Alhamdulillah. Becake katut ya wingi. Maksudnya katut pripun iki? Ngrasane. Oh, Pak Babin Kamtimas tak telepon langsung teko. Ngewangi bareng-bareng. Nah, itu sinergitas juga. Makanya dengan ada itu program-program itu kita laksanakan. Contoh lagi kayak stunting kan. Bu Bidan itu muter kemana-mana. Sendiri kan kadang-kadang ya maaf, sendiri kurang yakin atau takut ada gini-gini kayak gitu. Akhirnya kan ngajak saya pasti itu. Mendampingi. Muter sampean tahu sendiri. Oh, iya. Muter ke sini, memberikan penjelasan. Setelah penjelasan ada program makan gizinya kan ada itu. Oh, iya, kalau betul, siang betul, 40 hari kalau nggak salah Iya. itu yang kena stunting itu. Itu kan dilaksanakan. Pak Lurah menghubungi dinas terkait itu, akhirnya kan keluar siang hari. Iya. Bukan hanya ngomong pemerintah, langsung dikasihkan itu. Nah, saya dampingi lah, biar nggak ada yang gini-gini. Siap. Baik, Sobat Kenari, ini tadi ya luar biasa peran khususnya Tentara Nasional atau TNI di dalam terjun di masyarakat. Jadi dia juga mengabdikan dirinya kepada masyarakat sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Rohim ini. Jadi tentara tidak hanya perang-perang, enggak ada perang terus bagaimana ya? Itu enggak. Ternyata ada program-program dari Tentara Nasional Indonesia ini untuk masyarakat, Iya. kelurahan umumnya gitu nggih. Iya. Pak Rohim nggih, luar biasa. Iya. Terus ini Pak, apakah ada kolaborasi ya antara Babinsa dan kelompok seni? Karena apa Pak Rohim atau Pak Babinsa bahwa di Kelurahan Ringin Anom ini adalah kelurahan yang mendapatkan predikat kampung seni. Seni. Nah, makanya kan jenengan sebagai Babinsa yang berada di Kelurahan Ringin Anom yang mayoritasnya warganya itu seneng seni. Nah, ini
bagaimana Pak? Apakah ada kolaborasi atau bagaimana monggo? Ini termasuk tantangan buat saya. Iya, siap. Dulu saya itu uangnya ya apa ya? Gak seneng seni aku. Ya kan? Pertama masuk sini, itu tadi saya baca kehidupan sehari-hari warga apa. Ternyata memang predikat itu sangat bagus disematkan di Kelurahan Ringenanom. Predikat kampung seni kan Kampung itu ya. seni, betul. Ya itu makanya saya dulu tidak hobi seni. Terus terang ya Pak Yuli. Maksudnya nggak hobi sini bagaimana? Kayak saya umpama saya nyanyi atau di sini ada ketoprak tampil itu saya ragu, nggak Oh, pede intinya. iya. Nah itu loh. Berarti tidak ada Itu latar tantangan. belakang atau kebiasaan Loh, naik lama. naik panggung ya Pak? Oh. Karena nggak biasa akhirnya orang rasa ya apa nggak pede. Oh. Jadi nggak yakin. Nah, semenjak dibawa ke pimpinannya Pak Lurah David Hendra saya menurut dong. Isro. Wis tau ketemu. Sudah. Balik ya. Iya, Gus Lurah, Bapak Lah, iku David aku- Indramawan. Aku mesti dijak. Nah, itu istimewa Pak Lurah. 3 pilar wajib tampil. Di situ saya pelajari. Saya juga ndak sungkan, ndak malu. Saya belajar ke orang-orang seni sini, Pak Yu. Carane menyanyi itu ngiringi ya apa? Sampai aku belajar gini lho apa jenenge? Biola. Biola. Sampai saya ya iso dididik tok. Ya, set. Luar biasa. Saya ingin tahu bagaimana. Saya ingin tahu tampil ke atas itu bagaimana. Saya belajar ke Pak Lurah juga, ke Babin Kamtimas. Lah Babin Kamtimas wong ini wong seni ya Yohan. Jos akoni. Nah, akhirnya saya menyesuaikan karena sini predikat kampung seni, saya juga bangga. Memang tak akui orang Ringenanom ini mau seni budaya, seni apa ini? Toprak yo. Rakyat. Itu tampilan oke. Wayang potehi lho enak, wayang enak ini. Seni musik itu kita lestarikan. Saya selalu mendukung. Dan saya kalau diajak berusaha tampil, saya ikuti. Aku guys saya belajar. Nggak ragu saya. Akhirnya saya berani itu. Istimewa. Istimewa. Intinya saya mendampingi Pak Yul. Jadi mendampingi apa yang dimau warga mungkin tentang kesenian itu saya berusaha masuk dalamnya. Itu saya. Iya. Baik, Sobat Senari, ini tadi pengakuan yang luar biasa dari Bapak Babinsa. Bapak Rokim ini mungkin kalau disuruh perang oke. Oke. Tetapi kelemahannya dulu pada saat dia itu Kawani diajak aku. naik ke panggung, wah sudah Kawani nggak aku. karu-karuan. Tetapi luar biasanya karena itu tadi bahwa beliaunya itu punya niat, oh ya sebagai seorang Babinsa juga seorang ayah, seorang pengayom ya, makanya dia harus mengikuti dan mau belajar ya Pak Iya ya. mau belajar. Mau belajar, oh, Betul, luar ya. biasa. Karena anak muda saya belajar. Oh, sehingga panggung ini sudah tidak menjadi momok gitu. Wah, enggak. Weh. Wanita Jadi selain jadi Babinsa, jadi artis beliaunya ini. Oh, luar Asik biasa. katakan keluarga Luar biasa. Luar biasa. Ah, saya sendiri pribadi mesti kasih jempol buat Bapak Babinsa ini. Luar biasa yang mau belajar itu tadi. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bisa menginspirasi kita semua. Seorang Babinsa saja mau belajar loh, apalagi warga, ya kan begitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Terus gini Pak Rokim, menurut Pak Rokim sih apa keuntungan atau strategis khususnya Ringenanom ini sebagai pusat seni dan budaya yang ada di Kota Kediri ya? Kita tahu ya bahwa Ringenanom ini secara letak geografisnya kan ada di tengah-tengah kota. Iya. Nah, dengan adanya disematkannya kampung seni yang ada di Ringenanom atau Kelurahan Ringenanom ini, apa menurut jenengan keuntungannya ini Pak Rokim? Ya, menurut saya harapan saya ya dengan adanya kita disematkannya kampung seni budaya, apalagi di posisi kita di tengah kota ya, harapan saya itu bukan hanya warga sekitaran saja yang melihat, mau mendengar, mau apa itu mengunjungi. Harapan saya pengunjung yang lewat ini jalan raya ini agar tahu tuh bagaimana itu ide-ide itu mau digencarkan sama Pak Lurah itu. Jadi sehingga mungkin warga bisa-bisa kampung halaman saya nggak apa-apa, Mojokerto sana kalau tahu ke sini kan lebih bagus gitu. Oh iki loh, wayang potehi. Kebetulan kita posisinya dekat Lenteng. Lenteng, betul. Lenteng itu kan ada seninya wayang potehi. Wayang potehi kalau di Kelenteng Barongsai. Barongsai wayang potehi, tapi
kebetulan di warga saya ini di kelurahan ada dalang. Nah, Hmm. selama ini yang saya tahu wayang kulit, yang saya tahu. Iya, iya. Aku wong Mojokerto. Iya. Wayang kulit lagi baru wayang potehi. Wayang potehi. Itu makanya seni itu biar ndak punah. Saya selalu saran ke Pak Lurah itu ya sekali tempo mungkin 17-an, mungkin ada event apa, suruhan, kita laksanakan. Oh ya, kita juga tetap ada jaranan gini ya. Iya, betul. Jaranan. Nah, itu Jaranan, yang ketoprak, paling tenar di Kediri kan jaranan. jaranan. Nah, itu kita budaya itu senian itu kita panggungkan biar orang lain itu tahu. Tahu begitu ya. Oh, no maksudku. Iya, iya, Makanya iya. itu biar terkenal, biar apa orang tahu benar-benar nyaman di Ringen Anom. Ya saya mendampingi di dalamnya. Tiga Betul, pilar betul, itu betul, mendukung. Iya, iya, iya. Yang saya tahu itu, Pak. Berarti intinya dikolaborasikan ya antara kesenian yang ada di Ringen Anom ya, Nggih. bahwa di Ringen Anom ini ada ketoprak, ada jaranan, jaranan, bahkan ada templing, templing, ada band, ada akustik yang arek nom-nom itu. nah, iya. akustik, terus ditambah lagi tadi Pak Potehi. Babisa wayang potehi. Potehi. Walaupun itu dari budayanya mungkin Cina ya kalau nggak Iya. salah, tetapi di warga khususnya Iya. Ringen Anom itu punya dalang gitu ya. Nggih, duwe Punya jalan. dalam Nah, wayang saya potehi. selalu mengagumkan tampilkan gitu. Oh iya iya. iya. Saya laporan ke Pak Lurah tampilkan. Sering dikolaborasikan. Tampil tapi kolaborasi dengan ketoprak atau dengan apa bisa. Oh siap Oh, siap siap tangga siap. Bayul. Jadi Pak Babinsa ini selain tadi yang disampaikan di depan bla 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 bla, tetapi dia juga menjembatani gitu Nggih. antara Iya. budaya satu dengan budaya lainnya itu supaya ada satu sinergi seperti Nggih. itu nggih, Pak nggih. Nggih. Luar biasa. Terus ini Pak Babinsa tadi di awal saya seneng jenengan bahwa warganya jenengan niku kan atau warga khususnya yang ada di Kelurahan Ringen Anom ini kan ya juga banyak UMKM. 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 Nah, sekarang bagaimana Anda melihat potensi kalau kita melihat ini UMKM banyak, kebudayaan banyak. Nah, bagaimana jenengan melihat itu sebagai potensi yang luar biasa? Iya. Kediri terkenal kota tahu. Betul. Nggih, kota tahu. Iya, kota tahu. Nah, kenapa tadi saya sebut kebanyakan sini UMKM? Ya, dari awal saya bilang itu ternyata warga saya itu tidak jualannya itu ya, cara apa ya, penjualannya tidak hanya di rumah, online juga ada. Ada, betul. Tapi beliau itu bisa nitipkan ke ada usaha tahu itu apa itu ruko-ruko jalan Oh Jakarta ya, itu. toko-toko itu. Toko-toko. Ya, toko-toko Di itu. situ ada pia, ada kayak apa lagi ya kemarin itu sele pisang itu ya, Iya. ada roti bolu dititip-titipkan itu di sana. Ah. Dengan adanya itu kan orang lain pun tahu, oh iki toko kene, karena sudah terkenal tahunya itu tadi. Oh, Akhirnya dompleng itu masuk. Itu UMKM kita itu UMKM yang ada di Kelurahan Ringen Di Anom Kelurahan Ringen strateginya seperti itu ya. Jadi Strateginya selain itu saya tanya. selain online terus ya Online. titip. Nah, kalau untuk perpaduan ya kita tadi kan tahu ya bahwa di Ringen Anom Kelurahan Ringen Anom itu budayanya oke. Nggih. Nah, bagaimana ini supaya bisa sinergi ini kelihatannya apakah ada wacana untuk mensinergikan itu gitu loh. Tentang UMKM. ya. UMKM dan kebudayaannya atau pas pentas ya, Kemarin itu ada pentas. Iya. Ya, ada pentas. Yang pertama kebudayaan dipentaskan. Iya. Lah di situ ada ide-ide dari kita ada kelompok ya, kelompok masyarakat itu ada Darwis, Nggih. ada PPA, PPA betul. ada WPA ya. PPA. PPA itu perlindungan perempuan anak itu kan, Iya. nah, ibu-ibu itu ya. Iya. Itu pun ada kelompoknya Pak Bayul. Itu ada bikin. Ini contohnya ini. Hari ini pagi ini saya beli ini jamu brakencur. Oh, Itu produksi iya. ini lah. Gitu ya. Iya. Ini contohnya. Itu di saat kolaborasi ada pentas seninya. Di pinggir jalan, di sepanjang jalan itu jualan. Itu kita undang, kita kasih jembatan ini kasih stand, kita atur, kita tata. Nah, kita panggil dari Karang Taruna, Tuh. dari LPMK, anggotanya itu
tak suruh ngasih strategi di petak-petak. Nah, ini jualan apa gitu semuanya. Jadi semuanya tumblek-blek ning kono, lek ana penonton ya ben nyaman ben tuku. Ah, iya. Ngono lho. Luar biasa. Jadi ini nanti kebudayaannya jalan, kita fasilitasi. yang jualan juga jalan, begitu ya Pak? Iya. Wah, ini ngomong-ngomong Pak ini, Ah, gitu ini ya. mungkin lepas dari Iya. tugas dan kewajiban Pak Babinsa ini ya juga apa berperanan di dalam mempromosikan hal-hal seperti itu Pak. Nek aku dikon munggah ning panggung. Iya langsung tak promosikno to ngono kuwi. Oh. Langsung. Selain di panggung Pak, selain di panggung, Ya saya promosikan, aku tuku ya, tak sudono ning kono. Jenenge apa? Madu mongso. Rio yo wingi borong madu mongsone. wes luar Oh biasa. enak Luar biasa. madu mongsone rada atos-atos gede-gede ketani renge kroso. Iku Itu- madu mongso enak kene. UMKM Kelurahan UMKM Nanom ya Pak. Ringenanom. Oh siap, siap. Gitu. Kita promosi juga di luar. Oh iya iya. Ada teman apa kita kasih gedok tular. Dengan seperti itu ya Pak. Iya. Tadi gedok tular supaya nanti teman-temannya Iya. anunya ya bisa tahu ringin Oh nano. ning kono enak iki Iya. Ringenanom ono iki. Ngono. Di samping kebudayaan atau seninya itu banyak, ternyata ringin nano itu jajanannya juga banyak. Sego pecel barang itu kok jadi entuk. Iku bakule wong kene iku. Nasi pecel ning ruame Garuda iso apa nek gak wong Ringenanom. Oh itu ya Pak. Iya, Iya. siap ya luar biasa. Ya, Luar biasa Sobat Senari. Ini tadi apa yang disampaikan Pak Rokem, dan dia juga kembali membuka rahasianya. Ternyata dia bisa energik, bisa kuat itu ternyata minumnya jamu, nggih Pak nggih. Oh, beras kencur. beras Karo banyu kencur. putih tok kopi wis iku. Oh, itu ya. Siap. Siap. Nggih. Ayo. Terus gini Pak Rokem, apakah ada cerita yang menarik ya tentang pelaku UMKM yang di Ringenanom ini yang pernah jenengan temui? Maksudnya apakah pernah ada yang curhat atau cerita-cerita lucu mengenai UMKM yang ada di Ringenanom? Ya, terima kasih Pak Yuli. UMKM kadang-kadang tidak semuanya itu berjalan mulus, lancar, yono Tuh. kekurangan. Kadang-kadang. Lah kekurangan itu apakah tidak curhat? Kadang-kadang dia curhat dengan aku. Terutama apa? Kira-kira apa? Kira-kira. Dana ini nipis Pak Babisa. Lah itu sumpah aku rasanya. Di situ di saat ada program kan kadang-kadang ada program dari pemerintah yang UMKM apa itu? Itu ada Bantuan lah, bantuan. Nah, itu selektif dari pihak kasih sosial ya itu yang bagian itu iya. selektif. Kira-kira yang ini yang usahanya mendrip itu dibantu. Yang diajukan ini. Nah, gitu. Jadi selektif, tidak ngawur, tepat Iya. sasaran. Betul. Itu harapan saya. Saya selalu ngomong ke Pak Lurah juga, ke Sekel, ke kasih kesos itu, yang bagian membidangi itu kasih terantip mungkin. Sampean tidak usah sukan-sukan didata betul, yang selektif. Jadi biar tepat. Yang usaha itu akhirnya ngembang meneh. Nah ini udah ya kan. Siap. Iku memang ono ning ngono kuwi kadang-kadang wis mungkin lah bekane. Ah iku akhirnya ono suplai meneh. Ya alhamdulillah mbok. Bantuane iku 600 apa piro iku. Ah, ya, siap. Iku tapi tepat. Tek. Enggak ngawur. Ngono. Itu pun saya diminta tolong. Survei, ayo survei tenanan lapangan. Satu putaran ya ini Lurah Ringenanom itu akon. Yang pertama tadi saya sampaikan luas wilayah tidak terlalu luas, 5 hektar aja. Tapi kita kan tengah kota ya, tengah kota itu jalannya sempit, jalan luas-luas, gang-gang kecil. Lurah kita itu mau jalan, mau langsung ke lapangan. Itu akhirnya tahu apa keluhan masyarakatnya, itu tahu langsung. Itu Pak Lurah. Itu ya. Kita 3 pilar itu jarang naik motor, jalan, muter. Langsung ke sasaran. Oh, iki wargane loro. Oh, iki wargane sumpek lapo. Kan ngono mau, gak mangan. Tapi alhamdulillah gak ono. Ya contoh tadi, mungkin perlu ada bantuan dari atas yang masuk. Pak Lurah saya itu mau gitu. Itu ya. Mau ke lapangan. Saya juga saran, Pak Lurah enggak usah naik motor, jalan saja. Yang pertama kita sehat. Melaku itu sehat. Olahraga, walaupun
paling sini sana pol 2 kilo, 4 kilo lah muter ini. Sampai 5 kilo. Kalau di kilometer jalan. Jalan itu Pak ya. Nah, akhirnya kita ketemukan masyarakat. Oh, iki wonge lapo kok meneng ae. Oh, iki kok menyendiri. Oh, iki kok ini. Ngerti. Kalau nggoto luraku iku. Aku nih ngene wonge. Baik. Ternyata loh, bisa dicek kalau Iya. nggak percaya. Iya. Cara ngecek silakan ke masyarakat. Lurahmu babi sampai babi saya Jawa Proto ta. Nah, itu yang tahu masyarakat. Arek cili-cili monggo. Tuwek monggo. Enom monggo tek ono. Ngono lho, Pak. Itu Sobat Senari luar biasa. Jadi seorang Babinsa itu selain dia menjaga keamanan warganya, selain dia itu memastikan katakanlah kesejahteraan warganya. Nah, ini yang peranan satu lagi yang harus dia atau katakanlah beliau tanggung ini apa, yaitu untuk sambat-sambatan gitu Pak. Ya karena itu tadi, karena dia sudah menempatkan dirinya sebagai bapak gitu Pak. Iya. Nah, makanya Ya apa-apa. sambat-sambat, tetapi bagaimana beliaunya ini menyikapi ada yang sambat, ya kita tidak langsung antipati menolak ya Pak ya, Enggak. tapi ya didengarkan Kita terima. terus mencarikan solusinya. Solusi. Itu tadi ya. Oh, itu luar biasa, luar biasa. Solusinya saya tuh enggak bingung. Kadang ya RT saya alhamdulillah baik-baik, RW saya, Pokma saya, wah istimewa. Bau Iya. membau. Kalau memang perlu dibantu bau membau enteng, ngono lho. Itu. RT Iya. RW ringin anu istimewa. Nggih, Takoni. nggih. Baik, ini pertanyaan yang agak menyimpang dari Nggih, gak apa-apa, bebas konteks kita hari ini ya. Nggih. Karena apa? Tadi Pak Rokim ini kan juga sering kali menyebut, wah Pak Lurahnya itu seperti ini, seperti ini. Nah, apakah peranan seorang lurah itu juga mempengaruhi kinerja Babinsa dan Babi Kaptimas, Pak? Lo pasti ya. Oh gitu ya Pak ya? Iya, kalau kita nggak sinergi, ya nggak jalan. Oh iya. Program saya pun nggak jalan. Iya. Lah mau tak contohi Iya. karya bakti, Betul. ya kerja bakti, Iya. ya. Bedah rumah. Saya bisa Oh. menggerakkan RT RW, ya. Betul. Kalau saya tidak laporan Pak Lurah, tidak saya tembusi Pak Lurah, babi nggak saya tembusi, saya sendiri jalan nggak jalan. Jalan ya. Lo paling enggak lo lurah lah tak tembusi kan ngombene aku ayo pangkat tanggap toh Pak. Yo ngono lho maksudku. Iya. Ngono. Mesti melaku. Itu gunanya sinergitas. Ya kan? Betul. Akhirnya hasilnya apa? Wilayah kita bersih. Warga kita bina, kita arahkan kebersihan. Kalau lurah datang, lurah yo gak meneng tok, gak mungkin meneng ae. Cawe-cawe. Kabeh bijaksana beliaunya. Itu istimewa. Ya aja teko wong tok to, Pak. Makanya aku ya kate ngomong yo gak penak sih. Iya, Rek. Tapi kelurahan dengan Anom luar biasa. Istimewa. Siap. Baik, Pak Rokim, terima kasih buat penjelasan atau buat wawancaranya pada saat hari ini, supaya Sobat Senari khususnya lebih tahu dan lebih paham tentang apa atau tugas seorang Babinsa yang ada di kelurahan ini dan bagaimana peran-perannya dia di dalam menjaga kelurahan ini. Nah, itu luar biasa tadi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada pesan dan kesan Pak Rokim yang mau disampaikan kepada khususnya warga yang ada di Ringin Anom, juga semua sobat-sobat Senari ini Pak Rokim. Pesan saya sebagai Babinsa, karena kita ini punya sumpah ya, kalau di TNI ada 8 wajib TNI, ya kan? Ada kata-kata itu menjadi contoh dan melopori usaha-usaha rakyat sekelilingnya, menjadi contoh ya. Makanya itu berikanlah yang terbaik untuk warga. Contoh, tadi sudah saya contohkan bisa seperti itu. Apabila yang paling dalam diingat warga menurut saya, di saat warga ada kesusahan, saya itu walaupun hari Sabtu Minggu tidak pernah saya hindari. Kalau saya tidak dinas pasti datang.
Itu Standby untuk warga nih Pak. harus memberi contoh. Cara Luar itu sudah biasa. ada sumpahnya di 8 wajib TNI. Itu ya. Pak. Mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, berarti seluruh warga kelurahan ingin Luar itu biasa. harus menjadi contoh. Luar biasa peran TNI ya, khususnya Gusti carane Babinsa ini pokoknya dalam kudu iso peran. ngatasi Siap, iku. siap, siap. Itu pesan saya, dan warga harapan saya tidak ragu, tidak sungkan untuk ngomong ke saya, laporan, ngomong, monggo. Yang selama ini sudah berjalan, mari kita pertahankan. Itu saya tidak ada jarak. Malam pun saya ditelepon, silakan tanya. Langsung pokoknya ya. Saya akan pasti datang. Apa sih yang enggak buat warga ini? Ayo, Gitu ya. bangga dong, bangga. Luar biasa. Luar biasa. Itu pesan saya. Iya, iya. Kita sudah ada sumpahnya tadi, itu menjadi contoh mempelopori usaha-usaha rakyat sekelilingnya, berarti seluruhnya warga saya, binaan saya harus menjadi contoh. Tidak usah sungkan, ngono. Iya, baik, itulah tadi Sobat Kenari perbincangan kita dengan Babinsa, dan saya pribadi juga hari ini mengucapkan terima kasih buat Bapak Muhammad Kusnul Rokim atau katakanlah Bapak Sersan Mayor Muhammad Kusnul Rokim ini yang luar biasa di dalam mendedikasikan tugasnya buat warga, khususnya warga yang ada di Kelurahan Ringenanom. Nah, Sobat Kenari, saya juga akan sampaikan terkhusus buat warga di Kelurahan Ringenanom, anugerah terbesar Anda pada saat ini, pada saat mendapatkan Babinsa seperti Bapak Serma Muhammad Kusnul Rokim ini yang luar biasa, yang 100%, katakanlah tadi dia juga sampaikan, kapanpun, dimanapun pada saat dia berada, pada saat warganya membutuhkan, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendahulukan kepentingan warganya. Baik Sobat Senari, terima kasih Pak Rokin, dan salam untuk kesempatan yang akan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rayu.